Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 1. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berada di lokasi toko Tongfang. Keributan di tempat itu berhasil dihentikan dengan kekalahan dari Jinmu. Kedua belah pihak telah menghentikan niat membunuh mereka saat ini juga karena Lindong mendapatkan ancaman secara halus oleh Haisa. Sementara Jinmu sendiri telah mengalami luka dalam yang cukup parah akibat serangan jari level 5 milik Lindong. Namun ketegangan hari ini belum sepenuhnya menghilang karena mungkin di masa depan nanti akan kembali terjadi keributan. Karena bagaimanapun juga, Jinmu bukanlah orang yang bisa menerima kekalahan dengan mudah. Dalam pertarungan hari ini, nama Lindong seketika menjadi viral. Dia terkenal di seluruh kota Yang, dan Lindong memiliki reputasi serta kewenangan yang sejajar dengan Haisa, Jinmu, dan juga Moti. Semua orang yang melihat Lindong pun memujinya karena memiliki kekuatan yang hebat yang mampu membuat Jinmu sampai bertekuk lutut seperti itu. Para netizen pun merasa bahwa kabar ini sebentar lagi akan viral, seperti kasus Febri Sambo. Lindong pun kemudian berlagak seperti artis dadakan. Gayanya cukup tengil dengan kacamata boboho yang membuat dirinya makin ganteng. Di sisi lain, Jinmu yang tidak terima kekalahan ini pun menatap Lindong dengan penuh amarah dan dia berkata dalam hati, "Teruslah kau bertingkah sombong. Cepat atau lambat aku akan membuatmu menanggung penderitaan yang lebih buruk dari kematian." Lindong yang pada saat ini masih memegangi seni bela diri tubuh petir, dia pun menoleh pada Moti dan berkata, "Bro, aku akan menjual tubuh petir ini dengan harga 10.000 pil nirwana saja. Apa kau mau membelinya?" Moti pun tersenyum ke arah Lindong dan dia menjawab, "Kau sudah memperlakukanku dengan baik. Tidak ada alasan untuk tidak membelinya." Setelah berkata seperti itu, Moti pun turun dari lantai 2 dan menghampiri Lindong. Haisa yang melihat hal itu pun cukup emosi karena dia yang tertarik lebih dulu dengan seni bela diri itu. Namun malah Moti yang mendapatkannya dengan harga yang cukup murah. Sambil memberikan 10.000 pil nirwana, dia pun mengatakan, "Ini 10.000 pil nirwana. Namaku Moti dari Kekaisaran Metal." Lindong yang sambil menerima kantung pil nirwana itu pun menjawab, "Namaku adalah Lindong." Lindong yang pada saat ini melihat seluruh total pil nirwana dari hasil penjualan aset-aset Konohagakure, dia pun merasa senang karena jumlah pil nirwana yang dia miliki saat ini hampir mencapai 30.000 pil nirwana. Karena hanya kurang sedikit, maka Lindong akan menjual seni bela diri yang lain. Dia mengatakan jika dirinya masih memiliki harta tingkat bumi. Apakah Moti mau membelinya? Namun Moti tidak langsung berkata iya. Hal ini dikarenakan koleksi harta roh tingkat bumi miliknya sudah terlalu banyak. Karena Lindong masih kekurangan pil nirwana, dia pun pada saat ini beralih profesi menjadi sales penjualan. Lindong mengatakan bahwa hari ini ada kupon khusus untuk Moti. Kupon itu senilai 200 pil nirwana. Cara penggunaannya adalah jika Moti berbelanja harta roh atau seni bela diri yang harganya minimal 3.000 pil nirwana, maka secara otomatis Moti akan mendapatkan diskon senilai 200 pil nirwana. Penawaran dan diskon itu hanya berlaku untuk hari ini saja. Dan saat ini Lindong memiliki seni bela diri gajah suci. Kebetulan Lindong membuka di harga 3.200 pil nirwana khusus untuk Moti yang mendapatkan diskon. Maka dia cuma harus membayar 3.000 pil nirwana saja. Dikarenakan Lindong cukup berbakat dalam dunia perselesan, dia pun berhasil menarik perhatian dari Moti. Dan Moti bersedia membeli gajah suci seharga 3.000 pil nirwana saja. Lindong kemudian memuji jika keputusan Moti sangatlah tepat. Moling dan Duyun yang melihat kelakuan dari Lindong pun menjadi bingung. Dan mereka berkata, apa-apaan ini? Setelah urusan di toko Tongfang selesai, Moti dan Lindong mulai meninggalkan tempat itu. Dan kali ini Moti mengajak Lindong untuk mencari tempat yang nyaman untuk bisa melakukan obrolan. Lindong pun setuju dengan ajakan dari Moti. Setelah kelompok Lindong dan Moti pergi, kali ini Jinmu meluapkan kemarahannya. Dia pun menghancurkan lantai yang dia pijak sambil berteriak, "Dasar jabingan ini!" Wajah dari Jinmu seketika menjadi merah. Dia pun benar-benar emosi dan berteriak di dalam hati. Beraninya dia menjual harta roh tingkat bumi dari Kekaisaran Cahaya Suciku. Aku benar-benar ingin menikamnya. Dia bahkan menjualnya dengan harga yang paling murah dan masih memberikan diskon. Haisa yang melihat Jinmu marah pun berkata, "Jinmu, bocah itu bukanlah lawan yang mudah.
dia akan menjadi musuh kita dalam pertempuran untuk kunci harta karun kuno. Jinmu pada saat ini marah besar dan dia berteriak pada Haisa, "Apa yang kau takutkan? Dia hanya mengandalkan seni bela dirinya saja. Ketika kita mendapatkan kesempatan, maka kita akan menyerangnya bersama-sama dan membunuhnya, bahkan sebelum dia bisa bereaksi." Haisa kemudian tersenyum dan mengatakan, "Bagaimana jika Moti berpihak padanya? Jika kita mendapatkan kesempatan itu, sepertinya kita juga harus menyingkirkan kekaisaran metal. Dengan begitu, kita akan mendapatkan banyak manfaat di masa depan." Dengan santai Jinmu pun mengatakan, "Jangan khawatirkan soal itu. Saat ini aku juga sudah bersekutu dengan kekaisaran yang kuat lainnya. Ketika saatnya tiba, tidak seorang pun dari mereka yang bisa melarikan diri." Kita berpindah ke tempat tongkrongan Moti dan Lindong saat ini. Di tempat itu Moti tertawa keras dan dia berkata pada Lindong bahwa sejak awal Moti juga sudah tidak menyukai Jinmu. Dan melihatnya dipukuli sampai seperti itu membuat Moti sangat senang dan juga sangat puas. Moti kemudian bertanya apakah tujuan Lindong datang ke kota yang ini adalah untuk mendapatkan kunci harta karun kuno itu. Jika memang iya, maka Lindong harus berhati-hati, karena kota yang pada saat ini memiliki banyak ahli yang cukup kuat. Selain itu juga ada beberapa kekaisaran kelas menengah, dan ada ratusan atau mungkin ribuan kekaisaran kelas rendah. Lindong pun berterima kasih atas info dari Moti, dan kali ini dia mulai bertanya, bisakah Moti memberitahu Lindong sebenarnya kunci harta karun kuno itu tepatnya berada di mana? Moti kemudian mengatakan, jika lokasi kunci itu bukanlah sebuah rahasia lagi, benda itu berada di antara Gunung Batu Petir yang lokasinya tidak jauh dari kota yang ini. Namun tempat itu sangat berbahaya karena dipenuhi dengan banyak monster, dan ada beberapa monster yang telah mencapai level setengah langkah menuju Nirwana. Dan di kedalaman gunung, kemungkinan ada monster yang benar-benar berada di tahap Nirwana. Mendengar adanya monster Nirwana membuat Lindong sangat kaget. Moti kemudian melanjutkan penjelasannya. Dikabarkan bahwa di kedalaman gunung, tepatnya di lembah Batu Petir, pernah menjadi tempat pelatihan bagi seorang ahli kuno. Di sana ada banyak harta karun yang sangat berharga dan juga seni bela diri. Dan kunci harta karun kuno sebenarnya juga berada di tempat itu yang sampai saat ini masih dalam perlindungan dari si ahli kuno tersebut. Selain itu, di dalam lembah Batu Petir juga ada pohon surgawi yang bernama pohon Fuling. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan mental bagi seorang ahli yang berada di jalur kekuatan mental. Mendengar nama pohon surgawi itu, mata Lindong pun menunjukkan kegembiraan yang besar karena sejatinya dirinya juga ahli kekuatan mental. Maka dengan pohon Fuling, Lindong bisa meningkatkan kekuatan mentalnya dengan cepat dan bisa segera naik tingkat. Menurut Moti, dikatakan bahwa jika seseorang ahli mental mampu memurnikan pohon Fuling, maka seorang ahli mental kelas tinggi akan bisa menerobos ke level master simbol surgawi. Bahkan jika seseorang berada di level master simbol surgawi, maka seorang ahli tahap nirwana saja tidak akan berdaya di hadapan master simbol surgawi tersebut. Mendengar penjelasan dari Moti itu membuat Lindong bersemangat. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan pohon Fuling itu. Bahkan jika harus menghadapi ribuan rintangan, akan tetap diterobos oleh Lindong. Dia tidak pernah menyangka bahwa di lembah Batu Petir akan ada harta yang bagus dan juga mengagumkan seperti pohon surgawi yang bernama pohon Fuling. Moti pada saat ini masih memberikan penjelasan. Jika sekarang banyak ahli mental yang ingin mendapatkan pohon surgawi itu, jika kebetulan yang bisa mendapatkan pohon surgawi bukanlah seorang ahli mental, maka dia bisa menjualnya kepada orang-orang yang bermain di jalur kekuatan mental dan harganya akan sangat fantastis, yaitu setara dengan ratusan ribu pil nirwana. Trio Moling pun sangat syok mendengar ratusan ribu pil nirwana itu, karena sejatinya pil itu bahkan lebih banyak dari harta yang dimiliki oleh sebuah kekaisaran. Dan sebenarnya harta macam apa itu kok bisa mahal sekali harganya? Namun untuk mendapatkan pohon surgawi tidaklah mudah dan sangat berbahaya. Jika bertindak ceroboh dan menerobos segel, kemungkinan tidak akan bisa kembali dengan selamat. Banyak para ahli yang telah mencoba untuk masuk ke tempat itu, namun tempat itu sangat beracun, yang pada akhirnya mereka pun bisa keluar. Namun tidak lama setelah itu mereka pun meninggal karena keracunan.
Moling pun pada saat ini diam sejenak. Dia berkata di dalam hati bahwa sepertinya jika seseorang masuk tanpa memiliki kemampuan, hanya akan kembali dengan kematian. Tidak lama kemudian Moling berkomentar, namun saat ini ada banyak ahli yang akan berurusan dengan para monster. Seharusnya itu tidak akan menjadi masalah yang besar. Dan menurut Moti, berurusan dengan para monster itu memang bukanlah masalah yang besar. Namun masalah yang sebenarnya adalah berurusan dengan para ahli itu sendiri. Karena siapapun orangnya, jika sudah berada di hadapan dari harta karun kuno, kemungkinan mereka bisa kalap. Jika hal itu terjadi, maka mereka akan menjadi lebih mengerikan daripada monster itu sendiri. Moling pun diam dan dia berpikir sejenak. Memang monster itu ganas, tapi seorang manusia yang sudah kalap, dia akan lebih berbahaya dan licik. Bahkan jika pada saat ini mereka adalah sekutu, kita tidak akan pernah tahu apakah pedangnya diarahkan pada kita di saat berikutnya. Lindong pun pada saat ini bertanya pada Moti, apakah di kota yang ini ada kekaisaran tingkat tingginya? Moti pun menjawab tidak ada. Namun meskipun begitu, bukan berarti tidak ada kekaisaran tingkat tinggi di tempat lain. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah ada kekaisaran tingkat tinggi atau tidak yang sedang bersembunyi di kedalaman lembah batu petir. Karena sudah memberikan semua informasi yang dia miliki. Saat ini Moti berpamitan. 5 hari lagi adalah waktunya menuju lembah batu petir. Moti berharap bahwa kelompoknya dan juga kelompok Lindong bisa saling menjaga satu sama lain. Dan semoga hari-hari Lindong dan juga kawan-kawannya menyenangkan. Setelah mengatakan hal itu, Moti dan kelompoknya pun segera meninggalkan tempat tongkrongan mereka. Setelah kepergian Moti dan geng, kini Moling bertanya pada Lindong, apakah dirinya memiliki rencana akan bekerja sama dengan Moti. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun menjawabnya, jika dirinya hanya akan mengambil apa yang dia butuhkan. Dan dia tidak cukup bodoh untuk mempercayai orang yang baru saja dikenalnya. Karena Lindong juga tidak pernah tahu, seandainya kelompok ini yang mendapatkan harta karun kuno itu, apakah kedepannya kelompok Moti akan melakukan pengkhianatan atau tidak. Itu benar-benar tidak bisa ditebak. Sambil melihat Lindong, kali ini Moling tersenyum dan berkata dalam hati, awalnya aku khawatir jika Lindong akan dimanipulasi oleh Moti. Namun sepertinya Lindong lebih tahu segalanya daripada aku. Hal ini membuat hati Moling merasa lega dan dia tidak perlu khawatir lagi dengan Lindong. Lindong dan juga trio Moling pada saat ini diam sejenak. Lindong kemudian berkata di dalam hati, jika dirinya pada saat ini sudah cukup mengumpulkan pil nirwana, maka langkah selanjutnya adalah segera memurnikan Rehan boneka darah. Maka dengan begitu, Lindong akan memiliki satu kartu as lagi di tangannya. Malam hari pun tiba. Kali ini Lindong berada di rumah yang cukup besar. Di sana suasananya sangat sepi, karena rumah besar itu hanya ditinggali oleh Lindong sendirian. Karena sejatinya, Lindong sengaja mencari tempat untuk menyendiri dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Tidak lama kemudian Xiaodio pun keluar, dan Lindong pun mulai duduk bersila. Supaya pemurnian Rehan boneka darah kali ini tidak menimbulkan keributan, maka Xiaodio membuat sebuah pelindung dengan energi ungu miliknya, dan setelah itu dia berkata, Lindong, aku telah menyegel ruangan ini. Keributan apapun yang terjadi di sini tidak akan pernah terdengar dari luar. Tidak lama setelah itu Xiaodio menyuruh Lindong untuk mengeluarkan Rehan boneka darah. Karena Xiaodio sendiri pada saat ini juga penasaran seberapa ganasnya Rehan sekarang. Sebuah cahaya keemasan mulai muncul di tangan Lindong. Dan tidak lama setelah itu mulai keluar sesuatu dari dalamnya. Ya, itu adalah Rehan boneka darah yang disegel Lindong di dalam jimat batu leluhur. Setelah Rehan keluar dari jimat batu leluhur, dia merasa bebas. Matanya pun merah menyala dan mukanya sangat mengerikan. Sebuah energi besar dan menakutkan menyelimuti tubuh Rehan boneka darah. Dia kali ini melompat-lompat seperti reok dan akan mulai menyerang Lindong. Namun hal itu tidak membuat Lindong takut, karena dirinya selalu mengingat perkataan dari Intan, apalagi Rehan baik. Lindong kemudian menatap Rehan boneka darah dengan mata yang tajam dan dia berkata dalam hati, datanglah padaku, Rehan boneka darah, sudah saatnya aku melepaskanmu dari pengaruh Intan begitu hilit.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah hasil dari pemurnian si Rehan itu? Apakah Lindong akan berhasil atau gagal? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprosop.